kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di gedung MGMP Biologi yang kita cintai ini. Kemudian sholawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman buat hidup kita, yakni Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran secara kontinu kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Yang mana acara yang pertama adalah pembukaan oleh protokol saya sendiri yang sedang berlangsung. Kemudian kita lanjutkan acara ini. Kegiatannya BIMTEK Assessment untuk meningkatkan kompetensi guru biologi SMA Kabupaten Solok dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK kita mulai. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman kita, yakni Marta Wilis SPD. Pada Wilis disilakan. Kok potong video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia. Kemudian
kegiatan kita yang ketiga, acara kita yang ketiga yakni berdoa yang akan dibawakan oleh adik kami Niki Kusumawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita tundukkan hati kita dan kita baca. Kita mohon kepada Allah, harapnya sekalian alam. Allahumma antal ki la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ahdika wa alika mastaghafu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa ulaka bi ni'matika alayya wa aku muslimin wa firli. Ya Allah, Rabbnya sekalian alam, Rabb yang menggenggam hati-hati kami, yang menjadi tujuan dari hidup kami. Mudahkanlah kegiatan kami hari ini. Lancarkanlah kegiatan fintech assessment di MGMP Biologi ini, Allah. Jadikan ini sebagai salah satu jalan pengabdian kami dalam rangka menuju keridhaan-Mu, ya Allah. Karena tiada yang lebih indah selain dari keridhaan yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari ukhuwah dan silaturahmi yang kami jalin ini, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta. Rabbana zalamna anfusana wa ila taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa datang untuk berkumpul di sini menimba ilmu, di mana kegiatan ini atau ilmu yang akan kita dapatkan itu adalah modal bagi kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pendidik. Karena salah satu tugas dan kewajiban kita adalah menilai, melaksanakan penilaian. Salawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, karena pada hari ini kemarin ada satu orang bapak yang hadir, tapi pada hari ini masih belum berkesempatan, makanya saya bilang ibu-ibu yang berbahagia. Nah, dalam kesempatan kali ini, di mana untuk kegiatan MGMP kita di semester 2 tahun ajaran 2022-2023 ada satu penjadwalan, yaitu mengenai asesmen, di mana asesmen ini dilaksanakan untuk 3 kali pertemuan. Jadi 3 kali pertemuan, tetapi sekarang adalah minggu ke-2 Februari, kemudian minggu ke-3 Januari, minggu ke-4 Januari, dan minggu pertama nanti di bulan Februari. Jadi dalam kesempatan ini materi yang akan kita dapatkan nanti dari narasumber kita, di mana kita menggunakan narasumber adalah anggota MGMP Biologi itu sendiri. Jadi kita manfaatkan teman-teman kita berdayakan teman-teman kita yang memang memiliki ilmu tentang ini. Jadi secara kebetulan teman-teman kita adalah sebagai guru penggerak. Nah, untuk kegiatan kali ini berarti asesmen itu nanti akan dikaji oleh teman-teman kita adalah bagaimana itu yang dikatakan dengan asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi ada 3 materi nantinya. Nah, silakan ibu-ibu yang diberi tugas dalam hal ini, berikanlah kami apa yang ibu dapatkan selama ini dalam kegiatan guru penggerak. Jadi artinya kalau maju bersama, kita inginkan maju bersama, maka 2 orang narasumber kita itu memberikan materi kepada kita
bersama secara serentak. Karena apa? Di kurikulum Merdeka, penilaian yang 3 ini adalah merupakan satu penilaian yang harus kita laksanakan. Nah, seperti kemarin kita sudah melaksanakan penyusunan kisi-kisi soal, terutama adalah untuk kelas 11, 10, 11, dan 12. Dan kemarin pada hari Sabtu, teman-teman kita perwakilan yang dari kelas 12 sudah melaksanakan pembuatan soal prakus untuk yang akan diujikan nanti pada bulan Februari nanti. Jadi dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama kita minta narasumber kita nanti memberikan apa itu asesmen diagnostik, apa itu formatif dan sumatif, dan mari kita bersama-sama kalau ada yang kurang jelas nanti kita minta penjelasan lebih lanjut dan kita minta narasumber berbagi ilmunya untuk kita semuanya nanti. Nah, kita berharap teman-teman yang belum hadir nanti satu persatu kalau bisa masuk, dan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan tentang materi ini betul-betul nanti bisa terlaksana dengan baik. Karena untuk Kabupaten Solo baru kelas 10 kan yang melaksanakan. Tahun besok kita yang belum melaksanakan kita akan melaksanakan. Yang mengajar di kelas 12 yang belum melaksanakan berarti di tahun ketiga nanti kita juga akan bertemu untuk materi ini. Jadi tidak ada istilahnya saya sekarang mengajar kelas 11, saya kelas 12 tidak penting bagi saya, itu tidak ada. Jadi mari kita ikuti secara dengan secara baik-baik. Semoga apa yang diberikan oleh narasumber itu nanti itu menjadi ilmu untuk kita semuanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bertugas nanti untuk narasumber. Berikanlah pencerahan kepada teman-teman untuk koloni biologi. Dan terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berkat beliau jualah kita bisa hadir di kegiatan komunitas MGMP Kabupaten Solo ini untuk berbagi ilmu dan berkolaborasi bersama guru-guru kita di sini. Tentunya di sini ada guru-guru senior saya dari SMPN 1 Gunung Talang, yaitu Buden dan Mulai Bukti. Saya juga pernah belajar dengan mereka dulu di SMPN 1 Gunung. Khususnya kepada rekan sejawat saya yang sama menimba ilmu dengan saya, dan seterusnya dengan kakak-kakak dan ibu-ibu yang mungkin tingkatnya lebih tinggi dari saya di sini. Pada kesempatan kali ini yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Fasilitator MGMP Biologi Kabupaten Solo yaitu Bu Neng, kemudian kepada Ketua MGMP dan pengurus lainnya yaitu Bu Ike, dan seluruh rekan guru komunitas MGMP Kabupaten Solo yang saya hormati pada kesempatan kali ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah pada kesempatan kali ini supaya acara kita tidak tegang Bapak Ibu, sebelumnya saya pengen memberikan ini ya Bu Mahyuri ya. Kita buat kesepakatan kelas dulu ya Bu Mahyuri. Kami pengen guralkanlah aspirasi dari Bapak Ibu di sini, bagaimana kegiatan kita hari ini itu berjalan dengan lancar. Yang pertama, kesepakatan kita apakah kita bisa saling menghargai Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Ya, atau kita kembalikan kepada Bapak Ibu kita dulu ya, Bapak Ibu senior kita. Bagaimana kegiatan kita ini lancar berjalan dari awal sampai akhir tentunya Ibu Mahyuri. Ya. Gimana ya? Silakan Bapak Ibu, bagi yang pengen memberikan kesepakatan kita pada hari ini, silakan saja angkatkan tangannya, raise hand. Nah, itu namanya angkat tangan ya. Oke, silakan bagi yang pengen. Gimana cara kita supaya lancar? Kita harus saling menghargai, itu bisa jadi kesempatan kita. Kemudian kalau teman ada yang bertanya, yang lain diam dulu, gitu ya. Ya. Atau gimana? Serius dan tekun. Kalau tidak serius kan percuma ya. Iya. Silakan Bapak Ibu.
Saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai. Dari masing-masing. Yang ketiga ada lagi Bapak Ibu. Menghargai. Tinggalkan dulu kegiatan yang lainnya. Fokus dulu. Boleh kami tambahkan, Bu? Dengan lupa bahagia. Iya. Lupa tersenyum. Tambahkan boleh. Lagi. Lanjut. Jangan Katakan tidak bisa, kita pasti bisa. yang bersama pasti bisa. Jadi, jangan katakan tidak bisa. Hanya perlu terbiasa. Jangan katakan tidak bisa. Harus bisa. Kita kan dulu harus bisa. Ada lagi Bu Ibu? Nafas. Karena kita sudah dapat kesepakatan kelas, karena saya lihat semuanya masih tegang dan ini ya, untuk mengendurkan suasana ya. Saya mau kasih ice breaking dulu sama Bapak Ibu yang ada di sini. Ini salah satu kegiatan yang saya laksanakan di program guru penggerak untuk mencairkan suasana. Bapak Ibu dimohon berdiri dulu ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu aja. Bapak Ibu Ibu aja. Ice breakingnya panjang-panjang. Oke. Ya. Oke, tapi sebelumnya Rin mau kasih ini dulu sama Bapak Ibu ya. Itu namanya tepuk fokus. Oke? Lihat dulu instruksi dia. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, fokus. Sebelum kita mulai kita fokus dulu ya Bapak Ibu. Oke? Kita praktekkan lagi Bapak Ibu. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, fokus. Bisa fokus sama Ibu? Bisa. Ada satu lagi ini untuk konsentrasi Bapak Ibu ya. Ini lawan kata dari kata yang saya sebutkan. Jadi di sini jika saya bilang gajah, praktek atau aksi nyata dari gerakan tangan kita itu berlawanan dengan, misalnya kalau gajah Bapak Ibu, gajah itu kan besar. Ya, tapi kita prakteknya kecil. Nah, contoh satu saja. Gajah. Ibu bilangnya besar. Gajah besar. Jadi kita berlawanan konsentrasi kita. Oke? Bisa? Ini satu contoh aja Ibu. Gajah besar. Semut kecil. Apa lagi? Udah itu aja. Bisa diulang satu kali lagi Bu. Setelah itu kita mulai ya. Oke? Gajah besar. Semut kecil. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya narasumber karena para senior yang luar biasa ini jauh ilmunya jauh di atas saya. Tapi Ibu Nike mengatakan kamu didahulukan silakan. Mohon jangan begitu Ibu. Kita bersama-sama kami mengatakan kami berbagi dengan ilmu yang kami pahami dan kami pelajari. Dimana pastinya Bapak Ibu sudah sering melihat di WA group link pelatihan kurikulum merdeka, tidak jauh berbeda dengan ini. Pasti sudah mengetahui walaupun tidak tergabung dalam program guru penggerak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Baiklah, kami akan mencoba menjabarkan informasi yang kami ketahui, kami bagikan kepada ibu-ibu. Tadi kenapa dikatakan kok dilakukan kesepakatan kelas? Kembali ke awalnya merdeka. Kita tidak boleh lagi anak kita membuat tata tertib. Kita kalau saya pribadi masuk dengan saya, dengan ibu belajar begini loh. Kamu harus dengarkan tata tertib ibu. Kita ganti kata-kata dengan kesepakatan kelas.
Itu yang poin utama dari merdeka itu sendiri. Jadi ibu-ibu akan menyepakati dengan mereka, misal terlambat bagaimana dengan ibu-ibu, apakah harus bagaimana? Mereka yang menyepakati, saya akan begini kalau terlambat, saya akan begini ketika tidak mendengarkan. Mereka yang menyepakati. Konsep utama kurikulum merdeka kita adalah kesepakatan yang membuat bukan kita, tetapi anak-anak kita. Serius dan tekun saling menghargai pendapat, fokus, jangan lupa bahagia, itu harus pasti dalam kegiatan kita apapun itu. Kemudian jangan katakan tidak bisa jika karena kita pasti bisa, sesuai dengan kira-kira hati ya ibu-ibu. Kalau cinta, saya ragu Bu Nike menunjuk saya, tapi karena saya sudah tunjuk berarti saya harus bisa. Insya Allah tidak. Kalaupun ada penyimpangan, kesalahan atau kosakata, saya mohon bantuannya untuk meluruskan kesalahan yang mungkin nanti terlaksana dari mulut saya. Baiklah, ini sudah tadi saya Mayuri Kurnia dari SMA 1 kemudian rekan saya Rizal Sanusi SMA 2 Talang, juga SMA Plus. Asesmen menurut pembelajaran dan asesmen pada buku kementerian menyatakan bahwa asesmen itu merupakan aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran, di mana dilakukan untuk mencari bukti ataupun rasa pertimbangan tentang pencapaian tujuan pembelajaran. Saya pernah membaca di sebuah status Facebook ada yang bertanya, apakah tujuan pembelajaran itu masih perlu untuk anak kita yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka? Kalau menurut saya, apapun kurikulumnya, kita harus mempunyai tujuan. Seperti kita hidup, saya ke sini MGMP pasti punya tujuan. Jadi apapun kurikulumnya, kalau ada yang bertanya, apakah masih harus ada tujuan? Ya pasti. Di luar konteks kurikulum merdeka, kita wajib memiliki tujuan. Ya Bu? Oke, kita lanjut. Important point. Poin yang sangat penting untuk sebuah asesmen. Di mana? Pertama, kita harus merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen yang kita kenal dengan asesmen diagnostik. Kemudian, asesmen dikembangkan sejak awal pembelajaran. Jadi modul ajar yang akan kita buat harus ada dulu asesmen, baru modul ajar kita ada. Harusnya seperti itu. Tapi kita kan dituntut dengan keadaan tidak seperti itu. KOSP sudah ada sebelum anak ada. Ya Bu Neng, ya harus tahu kita. Bukan saya. Wakil kurikulum sudah paham itu, mereka membawa ke Padang sana KOSP. Kalau untuk kurikulum merdeka kan SP untuk kurikulum 13. Kemudian asesmen harus terintegrasi dan berkaitan dengan pembelajaran. Keempat, sesuai kebutuhan belajar, sesuai kebutuhan anak. Berpengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar. Jadi sebenarnya modul ajar yang kita, mohon maaf sebelumnya, modul ajar yang kita samakan itu bisa jadi berbeda di Pantai Cermin, bisa jadi berbeda di SMA 2 Sumbar. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Sebelumnya kita tahu dengan asesmen itu ada 3, diagnostik, formatif, sumatif. 3. Tetapi kami di grup penggerak pun mempelajari 3, diagnostik, sumatif, formatif. Kemarin saya berbincang dengan Bu Dike. Alhamdulillah saya memperoleh fasilitator dari B4TK Matematika Yogyakarta, fasilitator guru penggerak kemarin. Saya berbincang dengan beliau bahwa saya diminta sebagai pemateri atau apalah itu namanya tentang asesmen. Beliau yang mengirimkan ini. Ada perubahan sedikit. Asesmen hanya ada 2. Asesmen formatif dan sumatif saja. Ini, mohon maaf kurang jelas. Asesmen as learning, asesmen sebagai proses pembelajaran yang kita kenal dengan formatif, sebagai dalam proses. Kemudian asesmen for learning, asesmen untuk proses pembelajaran yang sebelumnya
sebelumnya kita pahami adalah diagnostik dulu, baru nanti kita tahu prosesnya akan bagaimana kita laksanakan. Lanjut, assessment of learning. Ini yang dikatakan dengan sumatif. Pembeda pertama, paradigma baru, kurikulum merdeka mengalami perubahan sedikit. Kurikulum merdeka, paradigma baru. Ada 2 asesmen saja. Kemudian berikutnya nanti akan saya jelaskan perbedaan yang kedua. Asesmen tadi yang kita pelajari, asesmen as learning. Ini adalah formatif, merupakan refleksi setelah kita mengajar anak apapun itu, bagaimana belajar hari ini, itu formatif, bisa tertulis, bisa pun tidak. Dengan refleksi, kenapa dikatakan bahwa formatif ini masuk ke dalam diagnostik? Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Ketika kita refleksi di ujung kisah kita 2 jam, 3 jam pelajaran itu menjadi langkah berikutnya kita menuju pertemuan berikutnya. Kalau mungkin diagnostik di awal pembelajaran pasti kita lakukan pengenalan mereka tentang virus, apakah mereka paham dengan virus dan segala macamnya, itu diagnostik di awal. Tetapi ketika kita refleksi tentang virus begini, kita menyampaikan begini, akhirnya oh ternyata anak saya tidak sesuai dengan pembelajaran yang saya lakukan hari ini, dengan jawaban refleksi yang mereka utarakan tadi. Jadi kenapa drama, produk, presentasi, kemudian tes lisan itu bisa formatif, bisa juga sumatif, tergantung kepada kesepakatan dan keinginan guru terutama. Mari kita keluar dari zona nyaman. Ketika kita mau keluar dari zona nyaman, kita bisa melakukan. Lanjut. Contoh asesmen tertulisnya, refleksi, esai, poster, tes tertulis, jurnal, ini sudah menjadi makanan empuk bagi bapak ibu. Mungkin tidak perlu penjabaran secara khusus. Alur asesmen yang dikatakan tadi, kita membuat sebuah produk kita berarti contoh asesmen yang akan kita buat. Bagaimana cara kita bisa membuat suatu asesmen itu sesuai dengan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di semester ini mengajar di kelas, saya sebenarnya hermafrodit. Mengajar di kelas 10 di SMA 1 Lebak Bumanti. Itu ada 8 lokal ya, kelas 10-nya. Kelas 10-nya 4 lokal, itu saya ngajarnya di bidang yang berbeda, itu biologi di kelas 10. 4 lokal lagi saya masuk di mata pelajaran kimia. Ketika saya menghadapi 2 mata pelajaran yang berbeda ini, memang sih kimia pengalaman saya itu sudah sejak dari 2011 saya datang ke sana, saya diajar, diberi terus jam kimia sampai saat ini. Malah guru senior saya sudah pensiun, dia sekarang masih mempertahankan saya mengajar kimia di SMA 1 Lebak Bumanti. Mungkin Bu Pipit yang tahu ya. Ketika 2 hal yang saya hadapi untuk masuk, saya mengajar juga di kelas 11 loh sebenarnya, biologi kelas 11. Jadi 3 yang harus saya pikirkan dalam 1 minggu itu untuk masuk gitu ya. Tapi dengan hal rasanya di diri saya itu adalah suatu tidak berat, mungkin saya hadapi dengan semangat, tersenyum, bertemu dengan anak-anak itu ke sekolah, sehingga beban yang saya pikirkan, wah hari ini saya ngajar lagi dalam waktu. Ya Allah, Rabbnya sekalian alam, Rabb yang menggenggam hati-hati kami, yang menjadi tujuan dari hidup kami. Mudahkanlah kegiatan kami hari ini, lancarkanlah kegiatan fintech assessment di MGMP Biologi ini, Allah.
Jadikan ini sebagai salah satu jalan pengabdian kami dalam rangka menuju keridhaan-Mu ya Allah. Karena tiada yang lebih indah selain dari keridhaan yang Engkau berikan kepada kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari ukhuwah dan silaturahmi yang kami jalin ini ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.